Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Ageng Nugroho, NIM 24416226201 dari kelas G. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang proses manufaktur. Baik, di sini yang pertama, pengertian proses manufaktur atau secara umum. Proses manufaktur adalah serangkaian kegiatan untuk mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah melalui proses fisik, kimia, atau mekanis dengan menggunakan tenaga kerja, mesin, dan metode tertentu. Dan secara modernnya, proses manufaktur dipandang sebagai suatu sistem produksi cerdas atau smart manufacturing yang mengintegrasikan teknologi digital, otomatisasi, sensor, dan analisis data untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, waktu produksi yang cepat, serta biaya yang lebih efisien. Dan secara ekonomisnya, proses manufaktur adalah kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dan memenuhi kebutuhan pasar secara efisien. Dan selanjutnya di sini ada jenis-jenis proses manufaktur. Yang pertama ada pengecoran atau casting, yaitu proses pembentukan produk dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan, kemudian dibiarkan membeku hingga diperoleh bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan untuk membuat komponen seperti blok mesin, puli, dan rumah pompa. Dan kedua ada pembentukan atau forming, yaitu proses mengubah bentuk material tanpa menghilangkan material. Perubahan bentuk dilakukan dengan memberikan gaya tekan, tarik, atau pukul sehingga material mengalami deformasi plastis. Contoh proses pembentukan antara lain rolling, forging, extraction, drawing, dan stamping. Dan yang ketiga yaitu pemesinan atau machining, yaitu proses pembentukan dengan cara menghilangkan sebagian material menggunakan alat potong untuk memperoleh dimensi dan bentuk yang diinginkan. Proses ini meliputi bubut atau turning, fresh, milling, bore, drilling, dan grinding. Dan keempat, perlakuan panas atau heat treatment, yaitu proses pemanasan dan pendinginan material secara terkontrol untuk mengubah sifat mekanik seperti kekerasan, kekuatan, dan keuletan. Contoh perlakuan panas meliputi annealing, thermalizing, hardening, dan tempering. Dan kelima yaitu proses pembentukan plastik atau plastic process. Proses ini bertujuan untuk plastik menjadi produk sesuai desain yang diinginkan. Metode yang umum digunakan adalah injection molding, blow molding, thermoforming, dan extraction. Dan tahap terakhir yaitu ada finishing, yaitu proses akhir untuk meningkatkan kualitas permukaan, penampilan, dan ketahanan produk terhadap korosi atau kehausan. Contoh proses finishing antara lain painting, plating, dan polishing dan coating. Yang selanjutnya di sini ada dasar-dasar pengecoran logam. Pengecoran atau casting adalah proses penuangan logam cair ke dalam rongga cetakan atau mold cavity. Kemudian logam dibiarkan membeku atau solidification sehingga membentuk produk sesuai bentuk cetakan. Dan contohnya yaitu hasil pengecoran yang pertama ada blok mesin, pipa, roda kereta api, kerangka mesin, dan periasan. Yang selanjutnya ada tahapan proses pengecoran logam. Yang pertama ada peleburan logam. Proses diawali dengan memanaskan logam ke dalam tungku hingga mencapai temperatur cair. Temperatur peleburan harus sesuai dengan jenis logam yang digunakan agar logam memiliki kemampuan alir yang baik saat dituangkan. Yang kedua, pembuatan cetakan. Setelah logam siap, dibuat cetakan yang memiliki rongga sesuai bentuk produk yang akan dihasilkan. Cetakan dibuat dari pasir, logam, atau material lainnya, tergantung metode pengecoran yang digunakan.
Yang ketiga, penuangan logam cair. Logam cair dituangkan ke dalam cetakan melalui sistem saluran atau gating system, hingga seluruh rongga cetakan terisi dengan sempurna. Dan keempat, ada pendinginan dan pengerasan. Logam cair di dalam cetakan dibiarkan mendingin hingga mengalami proses pembekuan atau solidification dan mengubah bentuk menjadi bentuk padat. Pembongkaran cetakan atau shake out. Setelah logam benar-benar membeku, cetakan dibongkar untuk mengeluarkan produk hasil cor. Dan kelima, ada finishing. Produk hasil cor dibersihkan dari sisa pasir cetakan. Kemudian bagian saluran masuk dan riser dipotong. Jika diperlukan, dilakukannya proses perataan atau penghalusan permukaan. Yang terakhir ada inspeksi. Adalah pemeriksaan kualitas untuk memastikan bahwa hasil cor memiliki bentuk, dimensi, dan kualitas yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Yang di sini ada jenis cetakan yang dipakai saat pengecoran logam, yaitu yang pertama ada expandable mold atau cetakan sekali pakai. Cetakan yang hanya diperlukan satu kali dan harus dihancurkan setelah produk hasil cor dikeluarkan. Contohnya adalah sand casting, shell molding, dan investment mold casting. Yang kedua, permanent mold atau cetakan permanen. Cetakan yang terbuat dari logam dan dapat digunakan berulang kali. Contohnya adalah die casting dan centrifugal casting. Cetakan ini menghasilkan produk dengan ketelitian dimensi dan kualitas permukaan yang lebih baik. Yang selanjutnya ada proses pengelasan atau welding. Di sini pengertiannya, welding adalah proses penyambungan atau lebih material pada permukaan kontaknya dengan menggunakan panas, tekanan, atau kombinasi keduanya, sehingga terbentuk sambungan permanen. Pada beberapa proses, digunakan material tambahan atau filter metal untuk memperkuat sambungan. Dan untuk kelebihan pengelasannya, yaitu yang pertama menghasilkan sambungan permanen yang kuat, dapat menyatukan beberapa komponen menjadi satu kesatuan, terus biaya relatif ekonomis, dan peralatan dapat dipindahkan atau portable. Dan untuk kekurangannya pengelasan ini, yaitu kualitas sangat bergantung pada keterampilan operator, menggunakan energi tinggi sehingga aspek keselamatan sangat penting, dan itu sulit dibongkar kembali untuk perawatan. Cacat pengelasan dapat mengurangi kekuatan sambungan. Yang berikutnya adalah yaitu jenis-jenis proses pengelasan. Yang pertama ada fusion welding, pengelasan dengan melebur logam induk dan filter. Yang pertama ada arc welding, resistant welding, dan oxy-fuel gas welding. Dan kedua solid state welding. Pengelasan tanpa peleburan penuh menggunakan tekanan dan atau panas. Yang pertama diffusion welding, friction welding, dan ultrasonic welding. Dan di sini ada jenis-jenis penyambungan untuk pengelasan tersebut. Yang pertama ada butt joint, adalah sambungan dua pelat yang diletakkan sejajar atau pada satu bidang. Kemudian kedua ujungnya disatukan dan dilas pada bagian celah pertemuan. Yang kedua corner joint. Corner joint adalah sambungan dua pelat yang disusun membentuk sudut 90 derajat pada bagian tepinya. Yang ketiga ada lap joint, adalah sambungan dua pelat yang saling bertumpuk sebagian, kemudian dilas pada di area tumpang tindih. Yang keempat ada T-joint, adalah sambungan dua plat yang membentuk huruf T, di mana satu plat tegak lurus terhadap plat lainnya. Yang kelima ada edge joint, adalah sambungan dua plat yang diletakkan berdampingan sejajar dan dilas pada sisi tepinya. Yang berikutnya yaitu ada proses perakitan mekanik atau mechanical assembly. Dan pengertiannya, perakitan mekanik adalah proses penyambungan beberapa komponen menjadi satu produk menggunakan metode pengencangan tertentu. Dan jenis metode pengencangannya, yang pertama dapat dilepas kembali di assembly, contohnya skrup, baut, dan mur. Dan yang permanennya contoh rivet dan lain-lain. Yang berikutnya jenis-jenis metode pengencangan atau fastening method.
Contohnya ada yang pertama pengencang berulir atau threaded fasteners. Skrup, baut, dan mur merupakan pengencang berulir yang pada umum digunakan dalam perakitan mekanik. Komponen ini biasanya terbuat dari baja karbon berlapis anti karat dan dibuat melalui proses cold forming. Keunggulannya adalah mudah dipasang dan dilepas serta tersedia dalam ukuran standar. Contohnya meliputi tapping, screw, baut, dan mur setelah stud. Yang kedua ada pengencang berulir lainnya. Selain itu terdapat komponen pendukung seperti washer dan fastener lainnya. Washer adalah cincin tipis yang dipasang di bawah kepala laut atau mur untuk mendistribusikan beban, melindungi permukaan komponen, meningkatkan kekencangan, dan mencegah sambungan menjadi kendar. Fastener tambahan yang sering digunakan antara lain yaitu thread inster, weld nut, dan riveted nut. Tahap berikutnya ada prinsip perancangan perakitan. Yang pertama ada design for assembly atau DFIA. Di sini prinsipnya yang pertama kurangi jumlah komponen untuk mengurangi jumlah perakitan yang diperlukan. Kurangi jumlah pengencang berulir yang diperlukan. Manfaatkan snap fits, retaining rings, integral fasteners sebanyak mungkin. Gunakan pengencangan standar dengan bentuk dan ukuran yang seminimal mungkin. Hindari kesulitan orientasi perakitan. Dan yang kedua ada design for automation assembly. Menekankan modularitas produk agar perakitan lebih mudah dan efisien. Proses perakitan sebaiknya sederhana dengan mengurangi perakitan multikomponen dan jumlah arah perakitan. Penggunaan snap fit dianjurkan untuk mempermudah proses, sedangkan kualitas produk akhir sangat dipengaruhi oleh kualitas setiap komponennya. Dan untuk kesimpulan dari ketiga materi tersebut, proses manufaktur merupakan rangkaian kegiatan produksi yang mengubah bahan baku menjadi produk bernilai tambah melalui berbagai metode seperti pengecoran, pemesinan, pengelasan, dan perakitan. Perkembangan teknologi manufaktur modern mendorong penggunaan sistem otomasi, pengendalian kualitas, dan lean manufacturing guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas produk sehingga perusahaan mampu bersaing di era industri modern. Selain itu, pengelasan juga memiliki peran penting dalam penyambungan material secara permanen dengan berbagai metode dan jenis sambungan yang disesuaikan dengan kebutuhan konstruksi. Dalam proses perakitan mekanik, penggunaan metode pengencangan seperti baut, mur, skrup, maupun rivet sangat mendukung terbentuknya produk yang kokoh dan mudah dirakit. Dan juga prinsip perancangan perakitan seperti design for assembly atau DFIA dan design for automation assembly juga sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi jumlah komponen, dan mempermudah proses produksi, serta mendukung otomasi industri modern. Dengan demikian, pemahaman mengenai proses manufaktur sangat diperlukan agar proses produksi dapat berjalan efektif, efisien, berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan industri maupun pasar. Baik, untuk mengenai alur-alur proses manufaktur yang saya jabarkan, mohon maaf kurangnya bila ada tutur kata yang salah, yang kurang berkenan. Dengan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.